Halo, di pertandingan kali ini kita akan bahas pertandingan antara Indonesia melawan Irak di penyisihan grup Piala Asia 2024 ya, 2024 ini. Tapi kita nggak akan bahas terkait dengan gol permainan. Maksudnya nggak banyak bahas tentang itu karena ya semua kita bisa melihat bahwasanya Indonesia kalah secara kualitas, cuman secara semangat juang kita nggak kalah gitu. Kita akan bahas sedikit, cuman lebih kepada performa pemain kitanya aja kayak gitu. Nah, gini, secara kualitas pemain kita harus sepakat bahwasanya kita kalah satu level lah di bawah Irak gitu. Kita satu level di bawah Irak kayak gitu karena ya berdasarkan postur, berdasarkan kualitas passing yaitu berdasarkan peluang dan juga berdasarkan pengalaman kita kalah dari mereka kayak gitu. Kemudian apa yang menjadikan pemain kita bisa mengimbangi Irak? Yang pertama itu adalah semangat juang, yaitu semangat juang pemain Indonesia itu luar biasa tadi malam, yaitu cara mereka melakukan pressing, cara mereka melakukan bertahan, cara mereka menyerang itu kan luar biasa gitu. Artinya ya kalian pasti sepakat dalam 10 atau 15 tahun terakhir kita nggak pernah melihat timnas seperti ini cara bermainnya gitu. Aku rasa kalian juga sepakat secara determinasi, secara semangat juang, secara attitude mungkin lebih lebih bagus lagi di bawah Sintayong, mungkin karena Sintayongnya pelatih yang tegas dan juga keras, itu yang penting kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat gol pertamanya si Ira itu kan ya blunder gitu. Blunder dari siapa? Dari Jordi Amat. Dia lengah, dia nggak bisa mengantisipasi bola tersebut. Di video ini terlihat Elkan Bagot tidak bersih dalam melakukan sapuan bola. Ditambah Jordi Amat yang tidak siap mengcover kesalahan Elkan Bagot, sehingga Irak bisa mencetak gol pertama mereka. Kemudian gol pertama timnas itu seumur-umur aku nonton sepak bola Indonesia, menonton timnas, menurutku itu adalah gol paling terbaik yang pernah dibuat oleh timnas gitu ya. 10-15 tahun terakhir itu adalah gol paling bagus dan secara proses dan juga secara finishing kayak gitu. Itu adalah gol yang paling bagus. Gol timnas Indonesia bermula dari triangle pass antara Asnawi, Yakob Sayuri dan Ivar Jenner di lapangan tengah. Yakob Sayuri yang lepas dari pengawalan pemain Irak berhasil memberikan umpan kepada Marcelino yang berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kemudian gol kedua. Nah, gol kedua ini aku nggak paham. Seharusnya itu offside, tapi kenapa wasit tidak offside, tidak mengambil keputusan offside atau setidaknya mengambil keputusan untuk melihat VAR. Sedangkan di gol ketiganya Irak yang seharusnya gol ketiga Irak itu ada VAR itu dilibatkan gitu. Kenapa gol kedua itu tidak dilibatkan VAR gitu? Nah, bagi kalian yang tahu silakan tulis di kolom komen lah kenapa alasannya gol kedua Irak itu disahkan. Nah, kemudian gol ketiganya Irak itu nggak ada salah siapa-siapa, memang Ricky Ridho kalah duel kayak gitu loh, ngerti nggak? Dan juga secara overall apakah Irak main bagus? Nggak juga, mereka banyak crossing sana crossing sini, mainnya juga gerasa gerusuk, mereka juga nggak bisa nembus pertahanan kita kayak gitu kan. Kebanyakan mereka kan main crossing dari kiri, crossing dari kanan, mengandalkan apa? Mengandalkan ya bola-bola atas kayak gitu. Tapi ya kembali lagi pemain kita nggak bisa menguasai bola lebih dari 5 detik gitu. Lebih dari 5 detik main long. Memang secara game plan, secara ide bermain, kita paham bahwasanya Sintayong tidak ingin terlalu berkutat di lini tengah ataupun di lini belakang karena tahu kualitas passing kita tidak sebaik Irak gitu. Cuman Indonesia punya kelebihan lain, apa itu? Kecepatan dan juga determinasi. Itulah yang diandalkan sama Sintayong. Maka dari itu ketika dapat bola dia langsung direct ke depan. Di depan itu ada Rafael Struijk dan juga ada si Marcelino, kemudian ada Yakob Sayuri yang menurutku adalah man of the match di laga ini gitu. Bukan pemain Irak, malah aku bilang Yakob Sayuri ya menurutku pemain ini luar biasa. Ini pemain layak, sangat layak berada di timnas gue bilang. Bahkan kesalahan Sintayong menurutku lebih menarik dia ke belakang. Kemudian si Witan yang di depan kan, karena si Witan gantikan si Egi siapa Asnawi gitu. Tapi ya dia lebih defensif daripada ofensif gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku belum lagi kita bahas Rafael Struijk, ini pemain juga passing nggak tahu kemana, banyak momen yang seharus dia shooting, dia tahan bola terus dia shooting bola itu dari luar kotak penalti, ngapain? Padahal kan bisa passing terus dia masuk ke dalam. Tapi ya
mau gimana gitu, nggak ada juga supportnya kayak gitu. Nah kemudian kita nggak bahas permainnya lagi, lebih kepada pemain Indonesia gini. Menurutku pemain yang namanya Jordi Amat ini sebenarnya udah layak lah di bangku cadangan gitu. Kemudian kalau kita lihat juga penggantinya juga nggak ada kayak gitu. Jordi Amat ini umurnya udah berapa? Udah 30-an tahun gitu. Bahkan ya sorry itu saya bukannya body shaming, kepalanya itu udah rambutnya itu udah botak di belakang gitu. Kelihatan ini pemain udah tua gitu. Dan juga lambat visinya ya menurutku, so-so kayak gitu. Kemudian kalau kita bahas pemain naturalisasi yang bagus tadi malam siapa? Elkan Bagot gitu. Elkan Bagot ini secara sprint mungkin dia tidak secepat Rizky Ridho ya. Mungkin tapi secara timing, secara visi dia luar biasa. Oke. Ini pemain luar biasa secara visi dan juga secara timing gitu. Terlihat beberapa kali dia berhasil menghalau bola dengan tacklingnya, kemudian passingnya juga cukup bagus gitu. Kalau Jordi Amat, ya kalau aku bilang bukan cuma di laga ini aja dia buat blunder, di laga-laga sebelumnya gitu kan, bahkan di laga pada saat melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia dia buat blunder dan juga buat banyak kesalahan juga. Kemudian lawan Libya juga dia buat blunder kayak gitu. Jadi kalau menurutku ya, kalau misalnya ada pemain lain yang bisa gantikan dia, kenapa nggak masukkan aja pemain itu untuk gantikan dia, menurutku gitu. Sebenarnya Jordi Amat sudah melakukan scanning sebelum bola berada di kakinya. Namun 4 pemain timnas yang lain tidak mendekat untuk meminta bola. Dan dalam posisi ini, seharusnya Jordi Amat passing kepada Asnawi yang sudah meminta bola. Namun ia lebih memilih menahan bola. Beruntungnya, Elkan Bagot berhasil melakukan tackling bersih sesaat sebelum pemain Irak melakukan shooting. Bahkan kiper kita Hernando, ya walaupun memang karena Irak tidak ngepresnya terlalu yang gimana-gimana, ya kembali lagi Hernando menunjukkan bahwasanya dia bisa bermain sebenarnya itu, asalkan ada temannya yang ngebantu gitu gini. Terus apa sih yang menyebabkan pemain itu bisa blunder gitu? Kalau menurutku ada paling tidak 2. Yang pertama karena visi dari pemainnya, makanya dia bisa blunder. Yang kedua karena memang tidak ada pemain yang ngebantu. Nah kalau si Jordi Amat ini lebih kepada menurutku visinya kurang gitu loh. Artinya ya karena aku juga bingung dalam artian begini. Bingung dalam artian kenapa Jordi Amat sebegitu jeleknya kayak gitu loh. Karena ya pertama dia dinaturalisasi, setelah dinaturalisasi dia bukan pindah ke liga yang lebih baik lagi, dia malah pindah ke Liga Malaysia. Malaysia sama Indonesia itu 11-12 liganya kayak gitu. Bahkan timnasnya sekarang 11-12 kayak gitu, ngerti gak? Karena Malaysia juga mengalami lack of generation gitu. Artinya generasi mereka lagi nggak bagus, sedangkan Indonesia sedang dalam masa tumbuh akan lebih baik lagi. Bahkan kalau aku bilang ya 3-5 tahun lagi kalau pemainnya lebih bagus lagi dan pelatihnya Sintayong, menurutku Indonesia akan bisa bicara banyak. Cuman ya kembali lagi kalau aku bilang yang menjadi permasalahan dari Indonesia terlalu banyak blunder, terlalu banyak salah passing. Nggak bisa salahkan Sintayong dong kalau pemainnya nggak bisa passing kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi maka dari itu ide dari Sintayong untuk bermain direct, sesegera mungkin bermain di depan, nggak ada salahnya. Karena yang kita miliki adalah kecepatan gitu, yang punya kita miliki adalah determinasinya juga semangat juang. Jadi kalau kita main dari kaki ke kaki akan cukup riskan untuk timnas kita bisa bicara banyak gitu. Kemudian gini, apakah Indonesia masih memiliki chance untuk lolos grup gitu? Kalau aku bilang masih ada, cuma presentasinya kecil gitu. Seharusnya kan idealnya kalau Indonesia mau lolos, lawan Irak kita imbang, kemudian lawan Vietnam kita menang, kemudian lawan Jepang ya merem, Jepang menang semua itu lawan yang ada di grup ini gitu loh, ngerti gak? Jadi sekarang kita udah kalah, anggaplah kita menang pada saat melawan Vietnam ya, kurang lebih 1 atau 2-0 menang lawan Vietnam. Itu juga agak berat melihat Vietnam pada saat lawan Jepang, luar biasa mereka bermainnya kan gitu. Anggaplah kita menang lawan Vietnam, kemudian lawan Jepang kita mau tahan imbang, Jepang ya menurutku agak cukup berat kayak gitu, kecuali Jepangnya nurunkan pemain lapis kedua mereka semuanya kayak gitu, dan juga bermain nggak begitu serius. Mungkin aja Indonesia bisa curi 1 poin kayak gitu. Cuman kalau Jepangnya nurunin semua pemainnya ya agak repot juga, apalagi kalau misalnya Irak sama Jepang itu nanti imbang, itu lebih parah lagi gitu loh. Mungkinkah kita mendapat peringkat 3 terbaik
itu lagi lebih kacaunya kita udah kebobolan 3 gol gitu. Ngerti nggak? Kita udah kebobolan 3 gol. Apakah kita masih punya peluang? Ya, menurutku masih ada peluang ya, cuman presentasinya kecil gitu loh, karena nggak banyak yang bisa kita lakuin. Artinya kita berharap kepada pertandingan lain. Seharusnya kan kita berharap pada diri kita sendiri. Tapi secara overall apa yang ditunjukkan pemain timnas ya menurutku luar biasa. Secara overall mereka bisa bermain 90 menit walaupun passingnya ya nggak jelas kemana-mana kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.